Oke, sekarang kita lanjut ya untuk kata pendamping bentuk T. Kata pendamping bentuk T itu kata kerjanya harus diubah dulu ke bentuk T. Misalnya Ryori Suru jadi Ryori Shite, Gitao Hiku jadi Gitao Hite, Kanji Oyomu jadi Kanji Oyonde, Utau jadi Utate. Setelah itu baru ditambahkan kata pendamping. Jadi nggak bisa menggunakan kata pendamping lainnya selain bentuk T. Oke ya. Ingat ya, berarti kata pendamping bentuk T ya hanya bisa digunakan untuk kata-kata yang sudah diubah menjadi bentuk T. Langsung aja ke apa namanya kata pendamping yang pertama, yaitu kudasai. Kudasai itu artinya tolong atau silakan. Sudah sering dengar kan ya? Misalnya, Ryorishite kudasai. Tolong masak atau silahkan masak. Gitar hite kudasai. Tolong mainkan gitar atau silahkan mainkan gitar. Kanji o yonde kudasai. Tolong baca kanji atau silahkan baca kanji. Utatte kudasai. Silahkan bernyanyi atau tolong bernyanyi. Oke ya. Jadi menyatakan silakan atau permintaan. Oke ya, gampang ya. Berikutnya, kudasai masenka, ada kudasai ditambah masenka. Jadi lebih panjang kata pendampingnya. Biasanya dalam bahasa Jepang, kata pendamping yang lebih panjang itu menyatakan bentuk yang lebih sopan. Oke, atau lebih halus ya. Oke, misalnya, Ryori shite kudasai masenka, boleh tolong eh, Glenn, boleh tolong masak gitu ya. Jadi kalau tadi kuda saya artinya apa ya, silakan atau tolong gitu. Nah kalau kuda saya masak artinya boleh tolong. Jadi dia permintaan tidak langsung gitu ya, pakai pakai sistem bertanya gitu. Jadi Oryoriste kudasai masenka, boleh tolong masak. Gitau hite kudasai masenka, boleh tolong mainkan gitar. Kanji o yonde kudasai masenka? Boleh tolong baca kanji. Utatte kudasai masenka? Boleh tolong nyanyi. Gitu ya. Oke, bisa lah ya. Jadi kudasai artinya tolong atau silakan. Kudasai masenka artinya boleh tolong. Berikutnya, bentuk T tambah T. Jadi kata kerja bentuk T-nya disambungkan lagi dengan bentuk T dan T lagi gitu ya. Misalnya menyatakan lalu, lalu, lalu gitu ya. Menyatakan urutan kegiatan. Jadi bisa artinya lalu atau kemudian. Misalnya, Ryoriste gito ikimasu. Oke ya. Masak lalu bermain gitar. Gitau hite kanji o yomimasu. Setelah main gitar lalu baca kanji. Oke ya. Atau mau digabung semua juga bisa. Ryori ryoriste gitau hite kanji o yonde utaimasu. Jadi urutannya jelas. Masak dulu, main gitar, kemudian baca kanji, lalu bernyanyi. Oke ya. Mesti ulangi. Ryoriste, Gitao hite, kanji o yonde, utaimasu. Kalau mau lengkapnya, watashi wa, misalnya, kino, watashi wa kino, ryoriste, Gitao hite, kanji o yonde, utaimashita. Kemarin saya masak, lalu main gitar, lalu baca buku, lalu bernyanyi. Ya. Oke ya. Jadi bentuk T, 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 T itu menyatakan urutan aktivitas yang udah jelas. Ini dulu baru itu. Berikutnya, T kara. T kara. Bentuk T tambah kara itu artinya setelah. Ini variasi dari bentuk T tadi ya. Kalau T itu artinya lalu atau kemudian. Sedangkan kara itu setelah. Jadi ini dulu baru itu. Jadi setelah ini baru itu. Oke ya, misalnya Ryoris tekara gitao hikimas. Setelah setelah memasak main gitar. Gitao hitekara kanji o yomimas. Setelah main gitar membaca kanji. Kanji o yonde kara utaimas. Kanji o yonde kara utaimas. Setelah baca kanji bernyanyi. Bisa ya. Jadi kalau T artinya lalu atau kemudian, tekara artinya setelah. Berikutnya, iru. Iru atau imas. Iru atau imas ini artinya sedang.
menyatakan sesuatu sesuatu yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Langsung aja ke contohnya ya, karena gampang gampang banget. Haha wa ryori shite imasu. Ibu sedang memasak misalnya ya. One-san wa gita o hiite imasu atau hiite iru. Eh, Kakak sedang bermain gitar. Eh, Imoto wa kanji o yonde imasu. Adik sedang membaca kanji. Yuka-san wa utatte iru. Yuka sedang bernyanyi. Bisa ya? Berikutnya, moi. Moi itu artinya boleh. Boleh. Oke ya, menyatakan izin. Boleh. Misalnya, Ryori shitemo ii desu. Boleh. Boleh memasak. Gita o hitemo ii desu. Boleh bermain gitar. Kanji o yondemo ii desu. Oke ya, bisa ya artinya boleh. Biasanya digunakan dalam kalimat tanya ya untuk meminta izin. Misalnya, Utate mo ii desu ka? Utate mo ii desu ka? Boleh nyanyi nggak? Hai, utate mo ii desu. Boleh bernyanyi. Oke ya, jadi kalau ada pertanyaan, Utate mo ii desu ka? Hai, utate mo ii desu. Bolehkah bernyanyi? Ya, boleh. Oke. Oke ya. Gampang ya, mau iya. Mau iya artinya boleh. Berikutnya, kamawanai. Kamawanai itu sama artinya, maknanya dengan moi artinya menyatakan izin atau ya boleh ya, menyatakan boleh atau memberikan izin. Jadi kalau ada yang bertanya, misalnya utate moi desu ka? Jadi jawabannya bisa utate moi atau utate mo kamawanai. Utate mo kamaimasen. Kamawanai sama kamaimasen sama ya. Dari kamau. Kamau bentuk nainya kamawanai, bentuk pasnya kamaimasen. Berarti boleh nyanyi, jawabannya hai, utate mo kamawanai, utate mo kamaimasen. Jadi kamaimasen atau kamawanai itu sebenarnya artinya adalah tidak masalah. Ya, tidak masalah atau tidak apa-apa ya. Sama aja artinya kayak boleh ya. Jadi boleh bernyanyi, tidak apa-apa bernyanyi gitu. Ya sama aja kayak boleh bernyanyi ya. Jadi temo kamawana itu artinya tidak apa-apa atau tidak masalah. Contohnya saya ulangi lagi misalnya Ryori shitemo kamaimasen. Ryori shitemo kamawanai. Tidak apa-apa tidak apa-apa memasak gitu ya. Gita o hitemo kamawanai. Gita o hitemo kamaimasen. Tidak masalah bermain gitar gitu. Oke ya. Jadi mau i artinya boleh, mau kamawana artinya tidak masalah ataupun tidak apa-apa. Oke ya. Gampang ya. Wa ikenai. Nah, wa ikenai ini adalah lawannya. Wa ikenai ini menyatakan tidak boleh. Wa ikenai, ikeru ya. Jadi ikeru berarti bentuk nainya ikenai, bentuk masnya ikemasen. Oke ya. Jadi kalau ditanyakan utat temo i desu ka? Iie, utate wa ikenai. Utate wa ikemasen. Tidak boleh bernyanyi. Ryori shite mo ii desu ka? Iie, ryori shite wa ikemasen. Ryori shite wa ikenai. Oke ya, wa ikenai artinya tidak boleh. Oke ya, tidak boleh main gitar berarti gita o hite wa ikemasen. Gita o hite wa ikenai. Bisa ya, gampang ya. Terakhir nih, Wak dame itu artinya ya sama seperti dame itu kan salah ya, tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi wa dame itu artinya sama untuk menyatakan larangan, artinya tidak boleh juga atau dilarang ya. Berarti ryori shite wa dame desu, tidak boleh memasak. Gita o hite wa dame desu. Kanji o yonde wa dame desu. Utate wa dame desu. Ya, artinya tidak boleh. Oke ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang izin kayak Ryori shite wa
Ryorishite mo ii desu ka? Jawabannya bisa bisa empat variasinya ya. Kalau kita mau bilang boleh, bisa pakai ryorishite mo ii desu. Ryorishite mo kamaimasen. Ryorishite mo kamawanai. Atau kita menolak mengizinkannya. Berarti ryorishite wa ikemasen. Ryorishite wa ikenai. Atau ryorishite wa dame desu. Bisa ya? Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada sembilan kosakata, maaf, ada sembilan kata pendamping yang wajib kamu hafalkan untuk bentuk T di N5. Sembilan aja, nggak banyak-banyak. Jadi harap dihafalkan. Pertama, kudasai. Artinya silakan atau tolong. Kudasai masenka, boleh tolong. T, T artinya itu lalu atau kemudian. Kemudian tekara artinya setelah. Teiru artinya sedang, temo i artinya boleh, temo kamawanai tidak masalah, tewa ikenai artinya tidak boleh, tewa dame artinya juga tidak boleh. Jadi hafal ya, harus hafal kesembilan kata pendamping ini. Misalnya ditanya nih, atau kita pengen bikin kalimat tentang sedang, sedang apa nih? Sedang makan. Oh, ya udah pakai iru aja, tabete iru. Boleh makan nggak? Tabete mo ii desu ka? Gitu. Tidak boleh makan. Tabete wa ikemasen. Gitu aja ya. Jadi harus hafal ya. Iru itu apa? Kara itu apa? Misalnya kudasai masen ka itu apa? Bisa ya? Oke.